Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gue Andi Bogel di Suara Misteri Channel. Dan sebelumnya gue terima kasih kepada yang sudah subscribe, like, komen, dan nge-share video gue. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beribu kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Pantengin terus di channel Suara Misteri, dan gua akan menghadirkan narasumber-narasumber yang bisa bercerita di konten Suara Misteri. Wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gue Andi Bogel di konten Suara Misteri. Dan kali ini gue mendatangkan narasumber yang mempunyai cerita cukup menegangkan atau menakutkan. Yuk sama-sama kita dengerin kira-kira cerita pengalaman apa atau pengalaman horor apa yang ada di narasumber gue malam ini. Kenalin nih, Puk. Celepuk. Nama asli siapa ya, Puk? Lukman. Nah, dia kebetulan kita berada di daerah apa namanya? Pasar Minggu. Nama daerahnya apa nih? Namanya Balai Rakyat. Gimana ya? Sehat keluarga mana? Alhamdulillah ya. Nah, kira-kira pengalaman apa nih man yang horor yang bisa lu ceritain buat konten Suara Misteri Channel? Untuk ceritanya mungkin diawali dari rumah gue yang di Sukabumi kali ya. Iya. Sukabumi daerah mana tuh? Sukabuminya daerah Cibadak. Kalau udah belokan ke Pelabuhan Ratu apa masih lurus? Ya, dari situ sekitar 15 menit lah. Dan itu rumah pribadi apa rumah keluarga? Rumah peninggalan almarhum orang tua. Oh, peninggalan di Sukabumi itu, di Cibadak itu. Emang ada kejadian apa tuh, Puk, kalau malam itu kalau di situ tuh? Kalau kejadiannya waktu itu rumah tuh udah lama nggak dibersihin gitu ya kan. Ditinggal kosong sama sekali. Ya berantakan lah. Halaman juga bala gitu ya kan. Ya pokoknya udah bala lah ya. Nah, waktu itu gue balik tuh buat bersihin ya kan. Itu udah berapa tahun gak pulang lo? Kalau itu sih masih hitungan bulan. Oh, bulan? Hitungan bulan. Tapi udah bala kayak gitu? Udah bala. Emang gak ada yang bersihin di sana apa, saudara? Karena emang rumahnya kosong, gak ada yang nempatin sama sekali. Iya. Di bala, berantakan. Nah, itu gua balik sana, Sukabumi untuk beres-beres. Bebenah lah. Itu gua nyampe. Dari sini jam berapa nih? Dari sini jam maghrib. Perjalanan kan 3 jam lah. 3 jam nyampe kurang lebih dari nyampe sana tuh jam 9 atau jam 10 lah. Istirahat bentar, ngopi-ngopi bentar, beres-beres lah biasa ya kan. Beres-beres, udah beres gitu kan, banyak sampah tuh ya kan. Ya tempat pembuangan sampahnya kan di belakang rumah. Kebun tuh emang masih tanah saudara juga, buah. Iya. Itu emang rumah tempatnya emang seram, memang nggak ada yang nempatin juga rumah buahnya itu. Karena seram? Bukan karena seram, memang nggak ada penghuninya udah lama. Ada orangnya keluarganya tuh tinggalnya di luar kota semua. Jadi cuma terbengkalai gitu aja. Itu kalau gua beres-beres itu kan pasti ada sampah ya kan. Iya. Beres-beres. Iya, bala ya kan. Beres
Gua buang sampah, sampahnya banyak berkarung-karung. Jadi setiap gua buang sampah pasti ada aja yang godain. Setiap buang sampah tuh ya Iya, kan. setiap pembuangan sampah itu ya dibuang. Pasti tuh bolak-balik tuh ya kan, namanya sampahnya banyak. Itu udah pasti dah tuh digodain. Manggil-manggil atau bunyi gitu ya kan. Manggil nama apa manggil apa? Manggil enggak nama, dia manggilnya cuman Oh, ya, woi, hei, gitu ya kan. padahal situ nggak ada orang. Nggak ada orang. Waduh. Ya kan itu beres-beres gua jam 11, paling enggak beres-beres 2 jam, jatuh-jatuhnya jam 1 ya kan. Satu malam itu udah nggak ada orang sama sekali, jadi orang Di kampung. kampung. Bilang udah sepi, udah jam 1 ya kan. Iya. Bang bajigur aja kagak lewat ya kan. Lagi masuk Kuteng ya kan. Udah jauh lah kalau di Jauh daerah lah itu ya. gitu ya. Setiap buang sampah pasti ada tuh yang godain. Tapi lu cuek aja gitu ya. Mereka aja emang gimana ya, enggak Di rumah. ribon Iya kosong ya. Iya. Pasti aja ada yang iseng ya. Pasti. Pasti ada yang iseng. Udah selesai beres-beres, belum selesai sih, setengah beres-beres lah. Istirahat tuh ya kan. Istirahat, gue masuk ke dalam rumah. Rebahan bentar ya enggak. Rebahan. Ya antara merem apa enggak gitu ya kan, kadang-kadang merem atau enggak. Tuh datang tuh, ada yang datang. Maksudnya yang datang itu Datang tetangga tuh. apa? Ya makhluk-makhluk halus lah ya kan. Udah didatengin aja tuh makhluk halus baru juga. Baru rebahan bentar gitu ya kan, ya baru 10 menit lah ya kan. Merem-merem ya, tidur ayam lah, tidur di ruang tamu, rebahan. Terus datang tuh, pas banget muka gua gitu ya kan, udah bayar rebahan gini tuh dijoblokin langsung depan mata ya kan. Itu bentuknya kayak gimana tuh? Bentuknya pokoknya pakaiannya tuh lusuh lah. Lusuh, bener ada pakaian gitu baju. Ada pakaian tapi lusuh gitu ya, kayak orang tumpang camping gimana sih? Tumpang camping itu ya kan. Perempuan. Laki. Oh laki. Laki dia. Itu rumah emang gue nyalain sengaja lampu. Namanya gue iseng juga, rumah sendiri. Iyalah ya kan? pasti. Udah lama nggak ditempatin ya kan. Iya. Nyalain lampu, udah tidur gitu, yang datang tuh jobrokin pas depan mata ya. Langsung aja gue teriakin, woi ngapain lu ya. Kalau katanya kalau makhluk halus itu harus dibentak gitu supaya kita enggak down. Kalau kita dibentak dulu sama dia, kita yang down. Kita yang down. Nah itu pelajaran nih, kalau ketemu sama makhluk halus kita bentak, nanti dia yang down. Tapi kadang-kadang makhluk halus ada yang batu juga. Batu, kalau batu ya kitanya dikit dah jadi pasir dikit ya nggak ngikut batu ya. Iya. Nggak kelihatan dia. Iya. Cabut tuh dia tuh. Cabut tuh lari. Larinya kelihatan tuh. Aku lari kedebatan aja gitu set, masuk ke dapur ya kan. Masuk ke dapur. Udah tidur lagi dicuek dah, emang udah ngerti gua ya namanya rumah kosong pasti ada dah yang Iya, gitu penghuninya. aja. Masih posisi rebahan juga, kira-kira jarak 10 menit nongol lagi dia bawa temennya. Iya, Buat temen dia takut gitu. iya digentak kali, dia takut dibuat temen. Bentuknya sama. Lain bentuknya pocong. Astagfirullahaladzim. Pocong, tapi karena dia nongol buat temen, pas mata gue juga melek, posisi melek, nggak mau tidur lagi rebahan, tapi posisi mata melek. Deket jaraknya tuh. Ya bangsa 5 meter lah, cuman kalingan tembok doang ya. Iya. Dia nengok dari tembok begitu ya kan. Oh udah celuk gitu. Iya, anak bocah gitu ya kan. Gue bentak lagi ya kan, woi, langsung dia tuh hilang dua-duanya. Yang satu pocong juga udah ngintip juga. Pocong juga ngintip, cuman kagak sempet ngintip sampai ngeblak gitu. Sampai penuh ya. Nggak sampai penuh, sampai separuh muka doang ya kan, karena dia keburu kegentak kali, dia takut ya kan. Iya. Hitam wajahnya bagaimana?
yang kelihatannya pocongnya doang jelas, kalau pocongnya kelihatan jelas ya. Udah tuh hilang dah tuh gitu. Kalau udah berapa itu udah nggak balik lagi tuh dia. Kan gue lanjutin beres-beres ya kan. Oh, dilanjutin terus? Lanjutin lah, belum kelar, baru setengah main ya, kerjaannya. Iya. Udah beres, udah kelar gitu. Ya, gue balik lagi udah kelar, udah masuk ya, cuma nimbulnya wangi doang, nggak keluar, bentuknya udah nggak keluar lagi. Iya, wangi seng. Takut doang kali ya, karena kita ngemuk duluan, takutnya nggak mau balik lagi dah. Iya, betul. Ya, alhamdulillah sih nggak balik lagi. Itu kalau wangi-wangi itu bawa apa tuh? Apa kentang rebus? Kayak melati lah. Kayak melati. Waduh, ngeri juga ya. Pagi deh tuh, sampai pagi ya. Udah tuh, udah selesai, udah aman dah tuh ya. Besok-besoknya udah malam kerja lagi, udah nggak nongol lagi dah tuh. Nggak nongol lagi dia. Udah kenalan mungkin ya kan. Iya. Udah tanya sama orang-orang itu, emang ini ada apaan sih? Bentuknya begini. Sama betulnya main tongol. Astagfirullahaladzim. Udah di sini kali. Iya, penunggu rumah. Karena udah kenal dia nggak mau nongol lagi. Kenalan doang sih. Kenalan. Kan caranya aja dia ngagetin. Mau kenalan jari jauh ya. Ini jobrokin depan mata. Dan lu jelas enak mukanya udah. Iya. Kagak diludahin aja sama dia. Astagfirullahaladzim. Depan mata pisan ya. Emang pernah diludahin? Kalau diludahin kencingin dia. Oh, dikencingin. Tapi di rumah Jakarta. Oh, kalau yang di Pos Pabumi enggak. masih begitu-gitu aja tuh ya? Itu aja dah. Tapi besoknya ada gangguan lagi? Aman dah tuh. Aman. Enggak kenalan kali. Kalau di Jakarta ya lumayan juga sih. Rumah Jakarta juga tempatnya juga emang gelap gitu ya kan. Masih banyak kebun juga. Ada perumahan tapi di bawah gitu ya kan, rumahnya agak di atas. Oh, tebing gitu ya kan. Hingga perumahan baru gitu. Jadi masih ada banyak pohon gede gitu. Jakarta tuh daerah-daerah Pasar Minggu tuh masih ada. Jadi di belakang kantor lah, di belakang kantor. Memang di depan rumah tuh ada pohon gede situ ya kan. Pohon apaan sih namanya? Gede lah, pokoknya kita tangkap gitu nggak bakal kena dah. Bahasa 3 orang baru udah. Oh, gede itu, rumah gede. Serem tuh Mang Pohon tuh. Kalau situ tuh dulu namanya kita sekolah kan masih zamannya layar tancap. Iya. Ya enggak? Iya. Kalau dulu. Itu tahun berapa tuh? 2000 berapa tuh? Belum nyampe 2000 mah. Dari tahun awal-awal 90 kali ya. 90? Awal tahun 90 deh tuh. Itu banyak tuh jadian tuh. Karena kita doyan nonton layar tancap. Ya. Kalau kata orang dulu, kalau nonton wayang nggak sampai kelar pasti ditemuin. Betul. Tapi Biasanya giliran gua nonton layar tancap sampai kelar tapi ditemuin. Dia nggak beda mau. Oh, ini sampai habis. Iya. Nggak main ya nonton layar tancap, pulang pasti ketemu deh tuh. Pasti. Ada di mana nggak di mana. Nggak di mana ya, betul. Ya. Ada ketemu di jalan lah, atau di rumah. Di rumah, betul. Kalau yang ketemunya di rumah tuh di bawah pohon ini, di bawah pohon yang gede itu kayak apa ya, orang nabun. Kan semak-semak. Tabunannya sampai 2 meter. Tinggi dong tuh. Nah iya, kalau menurut akal sehat mah kebakaran itu, juga semak-semak ya. Tapi ada orangnya di situ. Ada orangnya 3 orang muter-muter api kayak orang narik gitu. Tinggi-tinggi orangnya, cuman gua kata getin, gemeter juga ya nggak ngeliat gituan. Iya, aneh. Iya. Tuh ketemu kayak gitu. Terus ada lagi ketemu yang di itu, jadi depan rumah ininya lapangan bulu tangkis, pojokan bulu tangkis, nah itu pohon gede tuh. Waktu itu nonton layar tancap nggak kelar juga, jam 3 tuh balik turun, dia rumahnya
Nah turunan nih udah set, begitu turun di sini ada pohon ini minjo. Wah, Pas itu turunan. dia pasti. Awalnya di situ tuh pohon minjo kayak diorak gitu, brrrr, gitu. Penyakit nih ya enggak. Iya, yang lain gak ada yang bergerak. Iya, dia doang bergerak. Ya gitu sih positif thinking, musang kali ya Bisa, enggak. iya. Padahal sih gemeter juga dengkul. Tapi nggak merinding ya? Merinding lah pasti. Tiga ya jam segitu. Kalau dia masih sore sih bodo amat. Iya. Tiga situ begitu turunan kan, di rumah gue di sini turunan tinggalkan bulu tangkis. 8 bulu tangkis ada lagi aku gede banget. Nah, perasaan pas sore nonton layar tancap berangkat kagak ada batu di situ. Itu batu. Ngapa pulang jadi ada kayak batu, gede banget batunya. Ya kurang 5 meter lah. Gede. Gede 5 meter lah. Di tengah-tengah 80 tangkis. Di pojok 8 bulu tangkis. Kalau yang pohon gede pojoknya sebelah sini. Nah ini dia di sini adanya. Batu gede amat ya. Buset, itu bukan batu. Pas kita lewat begitu, pas belok masuk ke rumah gitu kan, belok turunan, belok sini rumah di bulu tangkis. Berdiri totonya bukan batu. Buset, tinggi banget. Sampai ketutupan rumah, bayangan kan ada lampu itu nyorot ya kan. Kelewat. Gua gede banget, wah ini bukan batu ini. Itu mah jin. Agak pakai ngeliat juga, kita ngereke-reke aja gitu nyari batu juga ya. Gua jaga-jaga nih. Kalau dia nyerang gua sambit nih ya, ya. Degan juga begitu, deh. Tinggi ya. Ini Kakinya doang kelihatan. agak berani nengok dah, udah begitu lihat kelebat, buset tinggi banget sampai itu kayak pohon kelapa tingginya. Udah Astagfirullah. nggak bener dah. Buru-buru itu masuk aman itu. Di rumah kan sendiri juga. Di rumah itu ada, kalau yang rumah Jakarta orang tua masih ada. Oh masih ada, iya. Nah itu emang tempat tuh emang serem tuh. Kalau dulu juga kan di lapangan bulu tangkis, namanya dulu kita sering begadang ya kan. Kita nggak bisa tidur, nongkrong lapangan bulu tangkis. Gelap sih emang kanan kiri tuh. Nongkrong kadang-kadang situ jam 1 ngopi gitu ya kan. Sampai nggak bisa tidur ya. Sendirian. Sendirian. Oh. Nah itu di bawahnya itu ada di rumah kita, di turunan, di bawah ada turunan lagi. Di situ ada, di belakang kan itu kantor tuh, kantor. Nah di kantor itu ada gudang penyimpanan gamelan. Oh yang tinggi-tinggi orang Jawa lah ya. Itu kira-kira jam berapa ya, antara jam 1 jam 2an dah malam ya. Iya. Bunyi dah tuh Gamelannya nenglong ya. Kacau juga nih ya. pasti nggak ada mainin dong. Ada mainin jam 2 ya enggak. Wah kacau juga nih. Cuek aja emang udah tempatnya serem, emang biasa kali gitu ya kan. Kita cuek aja gitu. Lu nggak kabur lu ya di situ? Itu aja udah, gimana emang tempatnya emang dari dulu serem ya enggak. Agak aneh juga, agak aneh dah kalau suara-suara begitu dah. Cuekin aja udah. Selang setengah jam, buset suara kuda. Jadi nih lapangan bulu tangkis ini kan rumah nih jauh, tapi rumahnya jauh. Itu suara kuda tuh banyak. Lari berat kuda tuh. Iya, muterin kita tuh dari rumah sini, sampai hilangnya di kantor itu, baru hilang. Udah, itu udah masuk dah, ya kalau bener dah dia nggak 2 kali ini jadi kodenya ya nggak. Udah dah masuk dah, ya bener dah. Ada lagi waktu itu ada ini, ada tamu. Ceritanya kan dulu rumah gua tuh, kamar gua tuh di luar. Oh beda sama rumah induk gitu ya kan, pintu gua di luar lah, jadi orang bisa masuk langsung ke kamar. Aksesnya gitu ya kan. Itu masih sore, masih jam berapa ya, jam 9-an lah. Iya. Orang nanya gitu, nanya alamat yang rumahnya ada di bawah, emang komplek bawah ya kan. Tapi emang pintu belakang itu. Oh dari belakangnya. Iya, pintu belakang, pintu depannya jauh depan. Ada yang nanya gitu, kita lagi di kamar,
kamar satu ada yang namu tuh cewek datang. Oh cewek Cewek ke kamar ente ya kamar di luar itu. tapi nggak masuk, dia di pintu ngetok doang, nanya alamat doang. Alamatnya rumah bawah itu, emang kebetulan kita kenal sama yang dia tanya orangnya. Oh iya. Dia nanya ada tuh di bawah orangnya, rumahnya di bawah. Minta anterin. Iya, namanya cewek malam-malam Jam kita anterin 9 itu. ini ya. Iya, masih sore tuh jam 9. Emang jam 9 juga udah sepi situ ya kan, mana kebon lagi ya. Anterin udah sampai depan rumahnya nih ya, ketok aja deh ya. Udah saya tinggal tuh, saya tinggal pulang pas di tengah sebelum baru jalan ya paling kan 10 meter dah ya, 10 langkah. Tapi di ujung ada ini apa namanya, kayak orang pulang pesta, bajunya baju putih gitu ya kan, long dress gitu, baju pesta lah gitu, Iya, baju baju pesta none Belanda dah. Apa namanya, topi yang kerucut gitu. Topi ya. Baru pulang kali ini orang agak tegesin dah tuh, kita duduk aja nggak begitu papasan, buset anginnya kencang banget. Kita sih nggak ngeliat tuh dia napak apa enggak ya nggak, tapi begitu papasan gitu begini, anginnya kencang, wangi lagi ya kan. Udah wangi banget, nggak pakai nengok, udah lari aja udah buru-buru. Itu dia none Belanda. Aduh parah itu. Tapi masih sore ya, emang benar serem sih itu. Ada pohon ini juga apa namanya, pohon asem. Asemnya emang serem juga sih itu, emang pohon asem juga gede di kantor. Kantor emang ada, emang pohonnya gede, emang dulu katanya juga serem gitu. Ada kayak kuntilanak, dulu kuntilanaknya di depan rumah adanya. Oh pindah, Minta dipindahin gitu. Astagfirullahaladzim. Dari pohon kelapa sawit depan rumah tuh ada pohon kelapa sawit 2. Dari situ dia minta pindah adanya. Menurut cerita itu juga. Oh menurut ceritanya. Kita emang itu ada yang pindahin dari depan rumah. Mungkin itu apa dia juga apa gimana nggak tahu juga ya kan. Bisa jadi. Ya, serem juga emang paling gelap, pohon gede, pohon asem gitu kan. Nah kalau aneh ini tuh ada cerita juga nih, aneh nih punya cerita karena menyangkut yang cewek-cewek cakep itu. Jadi ceritanya begini, jadi dulu ada cewek cantik janda ya, dia punya anak 1 dan profesi dia itu sebagai penyanyi dangdut, dan memang cukup terkenal kalau untuk di kalangan dangdut. Kalau ada lagi masang dangdut, cewek itu cukup terkenal karena cantik orangnya. Nah pada suatu hari dia ini ada acara di daerah Condet waktu itu. Dan memang saat itu dia kesiangan, dia pengen nyanyi itu karena hujan. Saat itu dia kesiangan, hujan pula, akhirnya dia menetapkan untuk menabrak hujan itu. Iya, terobos dah, dan dia nyewa Gojek saat itu, naik Gojek. Nah saat di perjalanan Gojek, yang cewek itu kita sebut aja namanya Rina ya. Rina ini maunya pengen buru-buru nyampe untuk datang ke tempat pernikahan itu. Dia jadi memaksa tukang ojek itu, ayo bang cepetan, iya ini udah cepetan. Nah saking buru-burunya saat hujan terjadilah kecelakaan. Jadi tabrakan, motornya yang di tempatnya Rina itu, Rina terjatuh,
dan dia kesangkut sadel motor belakang, jadi mulutnya kesangkut, jadi sobek panjang. Akhirnya Rina meninggal dunia Gitu. saat dilarikan ke rumah sakit saat itu. Nah kebetulan dia TKP kecelakaannya di depan kantor, dan kantor itu kantor kawan saya saat itu. Dan kawan saya cerita sama saya, "Ya, lu kenal Rina kan, yang penyanyi dangdut itu, yang cakep?" "Iya." "Kenapa?" "Tabrakan." Dan dia pas waktu tabrakan itu mulutnya kesangkut sama sadel motor. Akhirnya meninggal saat dilarikan ke rumah sakit. Dan tabrakannya di depan kantor gue aja. Oh gitu. Dan dia gentayangan. Di kantor teman saya ini. Kebetulan teman saya ini kenal juga sama Rina. Jadi mungkin hantunya Rina ini melihat wajah teman saya berkantor di sini. Jadi dia menetaplah di kantor itu. Itu di lantai 2. Jadi kalau kawan-kawan kantor ini bilang, "Bang, itu biduannya nyariin. Kemarin dia ada di atas." Jadi kantor itu jadi mencekam. Orang nggak ada yang berani ke atas. Lantai 2 satu. Nah pada suatu malam, kawan saya dipanggil nih sama bosnya untuk datang ke kantor itu. "Ayo datang ke kantor, saya ada yang mau saya omongin." "Siap bos." Ada datang ke kantor itu. Nah setiap dia datang ke kantor itu, bosnya udah ada di depan pintu kantor. Depan pintu kantor, "Bos, kenapa nggak duduk di atas?" "Itu tuh temen lo gangguin gua aja, nggak ada di atas." Nah jadi ternyata dia tuh gangguin bosnya kawan saya ini. "Waduh, udahlah bos, ngobrol di sini aja deh, nggak usah di kantor bos. Ya udah ngobrol di sini aja." Nah yang anehnya, setiap teman saya ke situ, walaupun posisi di mana, karena teman saya bisa ngelihat, walaupun posisi di mana aja, dia selalu nyamperin teman saya. Nah malam itu dia turun dari tangga, tak tok tak tok tak tok, dengan muka hancur. Tapi karena kawan saya di situ kenal semasa hidupnya, jadi dia nggak terlalu takut. Dia cuma bilang, "Rina, udah nggak usah ikutin gua." Tapi gini, "Udah nggak usah ikutin gua. Alam lo, alam gua kerja di sini. Jangan gangguin gua. Jadi kalau setiap gua ada di sini, lu datang ke sini, kasihan teman-teman gua pada ketakutan." Yang saya tanya tuh, si Rina itu wajahnya sedih. Di situ wajahnya sedih. Ada sesuatu yang ingin dibicarakan sama si Rina itu kepada kawan saya. Nah singkat cerita, adalah orang yang ngelamar kerja di kantor teman saya ini. Di kantor teman saya, akhirnya kerja lah dia di situ. Dan dilalanya dia itu tetangganya Rina. Dan ternyata si Rina itu bukan hanya di kantor teman saya, dia itu gentayangan di rumahnya, dia gentayangan juga. Jadi sekarang ini orang udah di daerah saat itu, di daerah dia itu udah nggak ada yang berani ronda. Karena si Rina itu selalu datang. Dan notabene orang-orang di situ tahu kalau si Rina itu sudah meninggal. Dia gentayangan di situ sampai 40 hari. Dan dia cerita sama kita orang, sama kawan gue nih, dan kawan gue cerita sama saya. Ternyata Rina bukan di kantor gue aja, Gel. Dia gentayangan di rumahnya juga. Setiap di rumah gue itu, dia selalu diri kalau malam-malam di depan.
di depan dia diri, di mana dia diri, tapi yang jadi permasalahannya dia menunjukkan wajah yang hancur, bukan bekas kecelakaan gitu. bekas kecelakaan itu. Jadi warga di situ mencekam saat itu dan nggak ada yang pernah ronda. Wah, berarti dia sampai rumah-rumahnya dia gentayangan. Dan akhirnya pas setelah 40 hari dia nemuin teman saya ini. Jadi teman saya waktu itu lagi masuk malam. Dia masuk malam, kan kerjanya security. Dia masuk malam, dia temuin. Dia minta izin sama kawan saya, minta didoain, dibacain surat Al-Fatihah atau apalah gitu. Nah, setelah keesokan harinya sudah nggak ada lagi gangguan. Dan itu bisa nyata. Dan kecelakaan itu ada di daerah Condet, gitu. Yang meninggal itu ada seorang biduan. Nah, di rumah pun seperti itu. Yang ditemuin ini yang kerja di situ, karena yang kerja di situ adalah temennya Teman-teman dia juga. teman mainnya Sirina. Dan ini jadi klop ya ceritanya ya. Dan setelah 40 hari dia minta izin sama yang pegawai tetangganya Rina itu, minta dibacain juga. Itu mungkin ente ada cerita lain lagi Puk yang bisa pengalaman horor nih? Paling kalau cuman sekilas doang, ketemu lewat gitu doang sih paling. Yang bentuknya aneh-aneh ya? Nggak berbentuk kalau itu, paling kebanyakan Suara. pohon bambu lah gitu ya kan. Kok lu bisa tahu kalau itu yang ganggu gitu? Ya itu gara-gara kalau pulang nonton dan tancap nggak sampai kelar, pasti ada aja yang tunggu dah. Oh, nonton layar tancap nggak kelar, makanya kalau nonton layar tancap harus kelar. Karena pulangnya pasti diganggu. Gitu. Iya. Pohon bambu dah ya. Bambu yang ketawain lah, kalau yang di kebun paling ditongolin paling kita udah namanya masih SMP lah waktu itu ya kan. Ditongolin pocong di kebun gitu kan, kita lewat kebun gitu. Nah, udah pada lari-larian aja udah. Juga ditongolin begituan ya enggak. Udah pasti lari dah, lewati bocah ya. Nah, gue juga pernah sering nonton layar tancap juga dulu gitu. Khususnya di daerah, aku kan tinggal di Ciracas nih. Kalau zaman gue SD emang nonton tuh sampai Kampung Keramat, nonton sampai Cipayung, Cilangkap, kita nonton rame-rame. Sebetulnya sih filmnya film-film jadul ya zaman itu ya, Roma Irama, mungkin ada Cinanya, film kungfunya, film Dono, film baratnya juga cuma sekilas. Jadi barat, kalau nggak India, Cina gitu. Dan memang saat itu kalau gue sih zaman itu kok nggak terlalu gue ini ya, pulang malam itu nggak terlalu gue ngambil ke situnya ya. Sering juga sih pulang sebelum selesai itu layarnya pulang juga, tapi nggak terlalu diperhatiin kalau ada ini, karena ente pulang sendiri kali ya. Iya, pulangnya sih beramai-ramai kan. Kan gorean udah deket rumah, mencar semua. Rumahnya agak jauh-jauh. Nah, udah pas sendirinya itu ada aja yang ketemu ya. Agak temuin sampai kita bolak-balik nyebrang, dia ikut nyebrang. Oh gitu? Nyebrang lagi, dia ikut nyebrang lagi. Bentuknya cewek cowok? Agak dilihat dah, pokoknya udah dari jauh kan kelihatan ya. Wah, ini bukan orang nih kayaknya. Tinggi banget ya, kita nyebrang. Dia ikut nyebrang. Kita nyebrang lagi, dia ikut nyebrang lagi. Sama ya. Oh, papasan nunjuk aja udah, ngeliat gak berani ngeliat udah ya enggak. Orang tinggi tuh. Tinggi udah. Itu pasti satu kalau nonton layar tancap sampai kelar pasti ada yang ketemu gitu. Nah, kalau pernah juga di Suara Misteri Channel itu cerita yang cerita gue waktu dikejar sama kuntilanak itu emang pulang nonton layar tancap.
Ya, ya mungkin para lanang lining atau lidesan pernah juga kan dengerin cerita yang waktu gue dikejar sama kuntilanak sampai rumah. Dan pernah juga gue cerita di daerah Keranggan itu, persisnya sih daerah Winanggung, kan, tempatnya Iwan Fals. Dulu tahun 90-an kan masih tanah semua sih. Daerahnya itu masih banyak animisme gitu, jadi orang yang nyembah pohon, orang bikin ancak taruh di pojokan, orang-orang yang ya masih animisme lah saat itu. Dan gue pernah kejadian juga, dan pernah gue dikontenin juga waktu menghadirin acara ritual pohon besar di tengah-tengah daerah Winanggung itu, Kalimanggis lah saat itu. Dan itu yang pernah gue cerita juga. Dan gue pulang sebelum selesai. Ya akhirnya disamperin sama pocong sampai rumahnya. Dan itu benar. Kalau dulu setiap ada tontonan itu kalau belum selesai jangan pulang dulu ya. Iya, cari amannya lu. Cari aman. Mitos gitu. Bukannya mitos, dan itu benar-benar terjadi. Kejadian. Oh sekarang udah nggak ada Karena ada ya, ada tancap. Kalau di kampung mungkin wayang kali ya. Wayang. Dan itu memang kalau wayang sih memang udah jadi mitosnya. Kalau lagi belum selesai jangan pulang dulu karena takutnya diikutin orang gede. Iya. Itu mitosnya seperti itu. Kalau ini mitosnya ditemuin cuma sekedar makhluk-makhluk astral biasa lah ya. Iya biasa lah. Gak ganggu banget sih, emang ya iseng aja ya nggak. Iseng. Jangan-jangan lu bisa ngeliat lagi. Ya kalau ngelihat begitu sih, ya kita juga ngeri-ngeri sedep dah, nggak sampai ditegesin, ngeliatnya sekelebat dong udah, jangan diterusin kalau udah misalnya kita emang takut ya nggak. Ya memang kayak gitu udah pasti serem, kita juga udah pasti takut ya kan, makanya jangan begitu ngeliat udah langsung nunduk aja udah. Ini benar, karena aneh pernah konten juga dan ada yang bilang kalau ngelihat itu cukup sekali, jangan coba-coba untuk melihat 2 kali, karena bentuknya pasti beda dan kita pasti lari. Itu juga pernah juga tuh ada narasumber gue ngomong gitu, kalau ngeliat makhluk itu kita tahu itu makhluk udah sekali aja. Jangan coba-coba kita untuk melihat kedua kalinya, karena apa? Dia akan mendekat atau dia akan memberi suatu reaksi untuk kita lah sampai kita kabur. Itu betul. Yaudah, oke. Terima kasih Bang Lukman ada Selepuk udah hadir di konten Suara Misteri Channel. Makanya pantengin terus di Suara Misteri Channel, dan gue akan menghadirkan narasumber-narasumber yang mempunyai cerita yang lebih mengesankan, menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.